dengan kita makin mencocokkan diri dengan apa yang ada di konten media sosial, secara nggak langsung kita mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose. Kita menilai diri sendiri pun kadang-kadang kita nggak objektif, kita ngerasanya A gitu. Padahal mungkin setelah dikaji bisa jadi B, bisa jadi C. Bisa jadi nih risikonya kenapa self-diagnosis ini bisa menyesatkan, itu kita bisa dapat pertolongan yang nggak sesuai nih dengan kebutuhan kita. Hai Healthy People, selamat siang. Kembali lagi nih bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam sesi live chat with a doctor. Nah, sebenarnya nih pada siang hari ini biasanya jam-jam hari ini tuh jam-jam 2 siang, jam-jam 3 siang nih ada yang baru pulang jemput anaknya sekolah, atau mungkin ada yang habis makan siang mulai nih ngantuknya. Nah, bahayanya biasa tangan mulai nih megang handphone, scrolling, mulailah tuh terpaan medianya ya. Nah, salah satunya yang lagi hits banget terkait dengan kesehatan mental. Itu mulai banyak nih beredar di video-video, walaupun di yang istilahnya kalau di TikTok atau di media sosial yang paling umum lah ya saat ini, itu selalu banyak tuh. Ada tentang gangguan jiwa, ada kesehatan mental. Aduh, kalau Anda terdiagnosa ini, ciri-cirinya ini, aduh tuh mulai bahaya tuh yang kayak gitu. Biasanya perilaku ini tidak kita sadari. Mungkin kesehatan mental kita yang tadinya biasa aja, malah bisa berdampak nih. Daripada kita tebak-tebakan, sebahaya apa sih? Atau apakah saya benar seperti itu? Langsung aja ngobrol sama ahlinya dengan Dr. Syafitri Nurbuhani, spesialis kedokteran jiwa. Sudah hadir bersama kita. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Selamat gimana, dokter? Kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik. Nah nih dok, ini kan sedang hits banget dok ya, terutama untuk nggak cuma lagi anak muda nih dok, karena media sosial sekarang udah semua usia dok ya terpapar. Betul. Akhirnya mulai banyak yang kayak, aduh kok kayaknya relate ya, kok kayaknya cocok ya. Nah itu nih biasa agak bahaya dok yang kayak gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih dok, apakah sebenarnya tindakan self-diagnose atau diagnosa sendiri-sendiri ini tuh berbahaya atau aman dok? Oke, jadi kan sekarang tuh banyak banget ya konten-konten media sosial, baik bentuk video singkat atau juga misalnya konten-konten dalam bentuk gambar dan segala macamnya tentang diagnosis kesehatan jiwa. Dan hal ini tentu memicu kita jadi ingin tahu sebenarnya kita tuh gimana sih ya gitu. Apakah memang kita mengalami adanya gangguan jiwa apa enggak. Jadi kita dengan banyaknya konten kayak gitu, apalagi masuk FYP kita gitu ya, itu akan bikin kayaknya, ini cocok nggak ya sama kita gitu. Nah, secara nggak langsung itu memicu kita untuk mencocokkan diri sendiri dengan diagnosis yang ada, kemudian juga kita juga ngerasa, kayaknya aku mirip deh sama orang-orang ini gitu ya. Itu paling sering tuh dok ya, kayaknya itu aku banget deh gitu dok ya. Jangan aku punya ini nih gitu. Jadi kita mikirnya kayak gitu ya. Terus, nah kalau dengan kita makin mencocokkan diri dengan apa yang ada di konten media sosial, secara nggak langsung kita mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose. Sebenarnya self-diagnose ini juga bisa juga loh nyesatin kita sebenarnya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya sumber-sumber yang kita lihat di konten, kemudian atau misalnya ada gambar tentang diagnosis gitu ya, mungkin aja dasarnya itu belum begitu jelas atau tidak sesuai dengan kaidah medisnya seperti itu. Atau misalnya kontennya ini tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya. Jadi sumber-sumbernya mungkin jadi beda, sehingga apa yang kita rasa mirip dengan yang ada di konten itu bisa jadi sebetulnya kita nggak ngalamin itu gitu ya. Bahaya, tapi karena kita ngerasa kita mengasumsikan apa yang ditulis di konten itu hal yang mirip kita alami. Misalnya kita mengasumsikan kita mengalami perubahan mood yang dalam keseharian gitu ya, perubahan suasana hati yang kita pikir, oh jangan-jangan kita bipolar nih gitu ya. Kan jadi ternyata sebenarnya perubahan mood atau perubahan suasana hati ini bisa jadi menggambarkan diagnosis yang lain gitu ya. Karena banyak banget nih kalau kita bilang di kedokteran spektrumnya atau gambaran luasnya dari gangguan jiwa itu. Jadi perubahan suasana hati itu bisa menggambarkan gangguan jiwa yang lain. Atau sebenarnya apa yang ditulis di konten itu mungkin
derajatnya beda nih sama yang kita alami, sehingga karena kok informasinya hanya satu arah gitu ya, kita nggak bisa tanya balik sebenarnya seberapa dalam sih yang dia rasain. Jadinya itu yang mungkin jadi persepsi kita beda nih antara dia dan yang di konten itu dengan apa yang kita alami sendiri. Gitu. Itu poinnya tadi sudah sangat baik disampaikan oleh Dokter Syafitri. Jadi utamanya adalah jangan kalau dia begitu, mungkin saya juga begitu. Karena setiap orang kan berbeda, Dok, ya. Betul. Mungkin kalau untuk orang tersebut, mungkin dia sudah berobat, mungkin dia sudah memang sudah ada diagnosanya sendiri, makanya dia bisa menyampaikan. Tapi kan buat kita nih yang nontonin aja nih belum tentu sama gitu, Dok, ya. Jadi cukup berbahaya berarti, Dok, ya. Karena jadinya kayak kondisinya yang tadinya tidak begitu, kok jadi disama-samain gitu, Dok, ya. Betul. Nah, jadi tapi sudah disampaikan tadi, Dok, ya, maksudnya mungkin karena ada kecocokan itu jadi agak kecenderungan ya, kita ada kecenderungan untuk kayaknya ini jangan-jangan aku kayak gini nih gitu. Baik. Nah, itu, Dok, dari self diagnose atau diagnosa sendiri ini itu ada nggak sih, Dok, kota resikonya yang mungkin akan bisa terdampak nih sama si kita healthy people pengguna media sosial ini? Jadi sebetulnya ya kita menilai diri sendiri pun kadang-kadang kita nggak objektif maksudnya ya. Jadi kita kan mengukur, kita ngerasanya A gitu. Padahal mungkin setelah dikaji bisa jadi B, bisa jadi C gitu ya. Jadi bisa jadi nih risikonya kenapa self diagnosis ini bisa menyesatkan itu kita bisa dapat pertolongan yang nggak sesuai nih dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita merasa bahwa yang kita alamin itu lebih gitu dari seharusnya. Mungkin kita sebetulnya nggak sampai nih proses gangguannya, nggak nyampe di gangguan, tapi kita udah mikirnya kita udah gangguan dan segala macamnya. Bisa jadi kayaknya jadi melebihkan diagnosis yang ada, atau sebetulnya kita kita merasa karena nyocok-nyocokin aja gitu ya dengan informasi yang ada, justru malah kita mendiagnosisnya tuh kita di bawahnya. Dan itu bahaya juga. Jadi kita mengabaikan kondisi yang lebih berat seperti itu. Ini betul sekali. Jadi kayak ibaratnya ini, Dok, ya, kalau sakit kan ada sakit pilek, ada sakit demam gitu kan, obatnya harus tepat. Berarti gitu juga dengan kesehatan jiwa seperti itu, Dok, ya. Jadi kita jadinya nggak dapat nih terapi yang sesuai. Yang pertama itu. Yang kedua, karena secara nggak langsung kita mendiagnosis diri sendiri, itu membuat stigma buat diri sendiri ya. Jadi nanti atau kita bisa sebut juga namanya self labeling. Jadi kita melabel diri sendiri dan itu bisa membuat kita jadi terbatas nih dan potensinya mungkin kita nggak bisa ngembangin karena satu, kita udah berpikir bahwa kondisi yang kita alamin berat ya, jadi muncullah kecemasan. Jadi kalau kita mulai sesuatu yang mungkin kita anggap baru dan kita belum bisa lihat hal seperti apa, maka kita rasanya ragu untuk mulai. Padahal sebenarnya mungkin potensi kita ada loh di situ. Jadi secara nggak langsung itu. Kemudian juga kita jadi nggak pede gitu ketemu orang lain. Jadi misalnya, dia udah berpikir bahwa saya mengalami gangguan jiwa nih. Orang-orang akan ngelihat saya nih seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi dia agak malu untuk melakukan sesuatu atau jadinya nggak pede. Gitu. Jadi agak menarik diri gitu, Dok, ya. Jadi cukup berbahaya sebenarnya, Dok, ya, karena imbasnya adalah potensinya tuh jadi nggak keluar gitu, Dok, jadi ya. Jadi kita langsung berpandangan negatif dengan kondisi diri sendiri. Itu yang berbahaya juga. Jadi potensi yang harusnya bisa keluar karena self diagnose itu, kayak saya nggak bisa deh karena saya mengalami ini padahal belum tentu gitu, Dok, ya. Tapi jadinya bukan keadaan yang membatasi, justru diri sendiri. Itu sangat disayangkan healthy people yang seperti itu. Nah, tadi kan sempat dibahas nih, Dok, ya, terkait bipolar ya, Dok, ya. Itu kan itu udah sangat umum nih, mulai masyarakat mulai aware gitu, mulai mengerti nih istilah-istilah medis gitu, Dok, ya, terkait sama penyakit-penyakit kesehatan jiwa ini. Nah, selain bipolar, Dok, nih ada nggak sih, Dok, mungkin penyakit atau kesehatan mental yang tidak boleh untuk di self diagnose gitu, Dok? Ya, sebenarnya gangguan kesehatan mental apapun gitu ya selain bipolar itu sebaiknya memang kita tidak mendiagnosis diri sendiri karena yang tadi memang jadi membuat kita rasanya bisa membahayakan atau mendapatkan terapi yang nggak sesuai sebetulnya seperti itu. Nah,
Jadi makanya kalau kita ngerasa nih mirip kayak misalnya yang ada di sosial media, rasanya lebih bijak untuk berkonsultasi. Setidaknya kita memastikan nih bahwa kita yang alami itu apakah memang sudah masuk dengan gangguan atau sebenarnya belum sih, hanya sebetulnya sebuah kecemasan yang normal misalnya. Karena kan sebetulnya kecemasan, kesedihan itu adalah perasaan yang normal yang kita rasakan. Betul. Cuman kalau misalnya memang masuk gangguan, itu kan sudah memang ada hal lain yang sudah terkena gitu, misalnya fungsi sehari-harinya terganggu ataupun kondisi lainnya. Jadi kita perlu nih konsultasi. Oh, ternyata misalnya setelah konsultasi kecemasan yang kita alami itu memang masih dalam batas normal loh, karena kan kondisinya itu kita masih bisa ngatasin, masih bisa aktivitas secara biasa gitu. Nah, itu dia. Jadi ada perasaan-perasaan negatif mungkin dok ya, kayak mungkin marah, sedih, itu masih termasuk dalam batas normal dok ya, maksudnya manusiawi gitu, selama tidak mengganggu sampai aktivitas sehari-hari, atau justru mungkin lebih bijak jika ternyata nih ada videonya, aduh kok saya begitu, nah daripada bertanya-tanya langsung konsultasi aja, gitu kan dok ya, karena kan dari situ justru kita bisa mendapat validasi yang lebih berdasar gitu, lebih secara medis memang salah apa enggak, iya apa enggak gitu dok ya. Setidaknya kan kita bisa diskusi sih apa dokternya gitu. Sebenarnya saya udah sampai mana sih dok? Kalau misalnya memang kondisi ini berlanjut, baiknya gimana? Jadi mungkin kita bisa justru malah mencegah nih kondisi yang lebih berat lagi seperti itu. Itu healthy people, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau misalkan sakit yang normal, biasa kalau fisik kan kelihatan dok ya, sedangkan kalau yang kesehatan jiwa ini kadang tuh hanya dirasa sendiri, ragu, akhirnya suka ke bawah arus gitu dok ya. Balik lagi di healthy people, kalau misalkan memang udah ada dirasa yang aneh gitu ya, dengan secara kejiwaan, secara psikologisnya, itu ya memang baiknya ketemu dokter juga, karena namanya juga kesehatan mental gitu. Boleh kalau misalnya rasanya ragu nih, langsung ketemu psikiater, boleh ketemu teman-teman psikolog juga nggak apa-apa gitu ya. Ini kan sama-sama tenaga profesional, setidaknya teman-teman atau healthy people di rumah bisa konsultasi nih ke tempat yang tepat gitu. Betul. Ke tempat yang tepat itu kuncinya. Jangan ke diri sendiri yang bahkan punya dasarnya aja enggak, hanya berdasarkan video-video yang juga tadi di awal ya kita nggak tahu berdasarkan apa, seperti itu. Nah, ini dok juga kan terpaan media kan memang sudah gitu banyak ya dok ya. Bahkan kayak kita sangat mudah nih begitu buka handphone atau gadget kita itu sudah sangat di mana-mana tuh topiknya itu dok. Itu gimana caranya untuk kita bisa mencegah diagnosis kesehatan mental via media sosial ini tuh? Oke, jadi sebenarnya keterbukaan informasi ini dari sosial media itu sebenarnya banyak hal positifnya sebenarnya. Cuma memang kita perlu menyadari bahwa informasi yang kita dapat dari sosial media itu nggak semuanya bisa langsung kita kita samakan dengan kondisi kita gitu. Jadi anggaplah informasi yang dari sosial media itu sebagai bentuk kita menyadari bahwa memang loh ada situasi yang seperti ini, ada kondisi kesehatan mental yang seperti ini. Jadi ini untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap kesehatan mental atau self awareness-nya kita gitu. Itu adalah salah satu cara untuk kita juga memahami bahwa nggak semua informasi yang ini mesti loh kita masukin ke dalam diri kita kayak gitu. Betul. Jadi difilter lagi dok ya, disaring healthy people. Jadi adanya info-info tersebut sangat membantu sebenarnya dok ya. Jadi kesadaran masyarakat pun untuk tidak langsung menilai seseorang, langsung dijudge atau gimana. Tapi jangan berlebihan juga, difilter lagi, disaring lagi yang cocok tuh seperti apa gitu dok ya. Nah kalau misalkan nih dok, mungkin ada beberapa healthy people yang iya sih memang udah kebanyakan nih dan saya udah mulai nggak nyaman gitu ya sama video-video tersebut. Itu mesti gimana ini dok jadinya? Oke, kalau misalnya kita ngerasa udah terlalu banyak nih video yang masuk gitu ya, atau misalnya baru buka gitu, sebenarnya kita nggak mau cari itu, tapi itu aja yang muncul. Nah, mungkin kita bisa nih batasin, kan banyak sekarang di aplikasi kita gitu ya, di aplikasi sosial media ada loh cara membatasinya. Kita misalnya dengan masukin bahwa kita nggak suka nih konten yang seperti ini gitu ya. Diharapkan dengan begitu nggak
muncul terus-terus gitu ya. Yang pertama itu, kita udah perlu tahu yang mana yang kita suka, yang mana yang nggak suka, kemudian batas ini yang menurut kita membuat nggak nyaman. Yang pertama itu. Kemudian mungkin selain itu kita perlu nih batasin waktu kita, penggunaannya betul, penggunaan terhadap sosial medianya. Jadi bisa kita ganti dengan mungkin hobi-hobi kita yang selama ini mungkin jadi nggak kita pegang karena banyak megang gadget gitu ya. Jadi kita fokus ke apa yang kita bisa lakuin gitu. Jadi misalnya, oh hobi kita ternyata sebelumnya kita senang banget loh baca buku, dengerin musik. Tapi karena sekarang fokusnya ke sosial media jadi lebih banyak waktunya di situ. Nah mungkin kita bisa nih alihkan waktunya yang banyak itu dari sosial media ke hobi kita gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa mengalihkan nih pikiran yang kurang nyaman, perasaan yang kurang nyaman dari tontonan video ataupun konten-konten yang ada di media sosial seperti itu. Nah, itu healthy people. Jadi manajemen diri juga dok ya, manajemen diri gimana kita membatasi penggunaan gadgetnya dulu, kemudian secara aplikasi bisa diganti juga nih, maksudnya di halau-halau ya supaya tidak masuk ke konten saya, ke home gitu dok ya. Nah, kemudian juga kembali mungkin ke aktivitas-aktivitas yang lebih konvensional gitu dok ya, yang tidak menggunakan media sosial atau menggunakan gadget. Jadinya kita juga bisa teralihkan gitu kan ya. Jadi juga ya sedikit-sedikit bisa lepas lah dari konten-konten tentang kesehatan mental yang mungkin terlalu banyak gitu terpaannya ya dok. Atau kalau sekarang kan mungkin kita fokusnya ke konten sosial media ini. Jadi mungkin kita justru banyak perasaan yang nggak nyaman yang sebenarnya bisa loh kita cerita sama teman-teman deket kita. Jadi kita bangun lagi nih relasi atau misalnya kontak lagi teman-teman kita yang dengan begitu kita juga bisa membuat perasaan kita mungkin tadinya semuanya dipendam gitu, kita bisa cerita juga, salah satunya itu juga. Nah itu salah satu yang juga sangat penting sebenarnya dok ya. Jadi akhirnya mengembalikan lagi fungsinya media sosial, menghubungkan lagi orang-orang yang tadinya sudah jauh, yuk ketemu ngobrol langsung, handphonenya ditutup gitu dok ya. Quality time istilahnya kalau sekarang. Setuju banget, benar-benar. Nah itu berarti balik lagi ke sana. Nah ini dok, kan tadi sudah terinfo ya, maksudnya ada beberapa hal-hal yang cukup negatif dan membahayakan terkait dengan self-diagnose untuk kesehatan mental ini. Nah, itu sebenarnya jadi yang bertanggung jawab tuh siapa, dok? Oke, jadi kalau dibilang bertanggung jawab secara penuh terhadap konten juga, sebenarnya kita perlu banyak nih yang perlu kita kajikan sebenarnya banyak. Tapi setidaknya yang impact-nya langsung gitu ya, secara nggak langsung impact negatifnya itu bisa ke yang pembuat kontennya ataupun juga yang menyaksikan kontennya. Cara nggak langsung yang pembuat kontennya gitu ya, kan semakin banyak orang yang tonton juga dia berimpact bahwa oh saya senang nih banyak yang nonton, tapi juga itu bisa jadi dampak negatif juga buat dia ya secara nggak langsung, karena mungkin dengan banyak orang yang nonton kontennya banyak juga kritikan dan segala macamnya. Jadi itu impact negatifnya mungkin ke yang pembuat konten. Kalau yang nonton kontennya apa sih gitu ya? Yang nonton kontennya secara nggak langsung mungkin impactnya adalah yang tadi self diagnosisnya itu juga. Terus juga bisa membuat perasaannya nggak nyaman. Dan semakin kita banyak nonton konten yang seperti itu, berarti semakin banyak pula orang yang akan buat gitu ya. Karena kan istilahnya permintaannya banyak, berarti kan orangnya juga makin banyak yang membuat juga gitu. Jadi kayak masuk hukum ekonomi jadi dok ya, banyak permintaan banyak juga nih diproduksi. Jadi betul. Ya. Jadi itu sih yang penting, mungkin kalau bertanggung jawab secara langsung ya kita kan masing-masing bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya kita pula yang perlu membatasi mana sih konten yang perlu buat kita, mana yang nyaman buat kita, dan mana yang bermanfaat atau tidak buat kita. Nah itu lagi-lagi di filter mana yang cocok buat diri kita, karena ini juga video kan satu arah dok ya. Jadi memang tadi pembuat videonya juga adalah orang yang menontonnya. Kalau orang yang nonton kan healthy people bisa menyaring sendiri. Untuk konten kreatornya mungkin juga
harus ada kesadaran diri gitu dok ya. Makin besar namanya berarti tanggung jawabnya pun makin besar karena dia makin berdampak gitu dok ya dengan orang banyak. Nah tapi kalau misalkan untuk terkait sosial medianya sendiri itu ada nggak sih dok sebenarnya regulasinya yang mengatur terkait hal tersebut? Ya, yang saya tahu memang untuk terkait konten media sosial gitu ya, sementara ini belum ada gitu ya. Mengenai yang konten seperti apa sih yang diatur gitu ya, maksudnya kesehatan mental yang seperti apa yang boleh dikontenkan, mana yang enggak gitu. Sementara ini sih rasanya belum ada ya. Cuman nanti mungkin kalau misalnya memang ada informasi baru atau misalnya memang sudah ditentukan terkait regulasinya, mungkin nanti bisa diinfokan lagi gitu ya. Tapi rasanya sampai sekarang belum ada seperti itu. Berarti regulasi resminya belum ada gitu dok ya. Oke. Nah itu berarti balik lagi dok, tadi kan terkait regulasi belum ada ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok mungkin dari upaya pemerintah nih yang mungkin terlihat walaupun belum jadi regulasi gitu ya, untuk mengatasi terkait masalah diagnosa kesehatan di media sosial ini? Oke, jadi sebetulnya dari yang saya tahu memang dari Kemenkes gitu ya, ataupun dari organisasi profesi seperti organisasi psikiater ataupun juga psikolog, mereka sering kok ngasih tahu edukasi ke masyarakat gitu ya terkait dengan bahayanya self diagnosis ataupun dampak negatifnya juga. Jadi mungkin healthy people bisa cari nih informasinya yang akurat dari lembaga-lembaga seperti itu. Misalnya kalau misalnya ini benar nggak ya, coba cari deh misalnya ke Kemenkes langsung atau ke organisasi profesinya, misalnya kayak psikiater mungkin ke PDSKJI seperti itu, atau juga bisa ke teman-teman psikolog, jadi organisasi psikolog, jadi perkumpulan psikolognya juga itu. Jadi diharapkan dengan langsung cari tahu ke informasi ke sumbernya, diharapkan informasinya lebih valid dan membantu juga healthy people semua untuk mendapatkan informasi yang terpercaya seperti itu. Nah itu poinnya, yang valid dan juga sumbernya yang kredibel gitu dok ya. Langsung aja, jadi maksudnya karena ini kan sudah agak dianggap wajar gitu dok ya. Dalam tahap dulu kan mungkin orang kalau ke psikiater atau ke psikolog langsung ada judge nih, aduh dia orang gangguan jiwa nih gitu kan, aduh dia gangguan jiwa, aduh malu kayak gitu kan dok ya. Tapi karena semakin maraknya tentang kesehatan mental di Indonesia ini, terutama juga dibantu awalnya dengan media sosial, jadi sebenarnya dengan healthy people kalau pergi ke kedokteran jiwa, kesehatan jiwa, psikiatris, psikolog gitu, atau mungkin tadi yang ke Kemenkes langsung, itu justru lebih aman gitu dok ya, membentengi kita juga dengan informasi yang lebih valid gitu. Iya, betul. Jadinya ya supaya yang self diagnose yang berbahaya ini tidak semakin jauh, meluas dan menyesatkan gitu dok ya. Nah ini tadi kan sudah diinfo ya kalau misalkan dari media sosial itu sebenarnya sangat membantu nih untuk kita meningkatkan kesadaran ya, kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental ini, bahwa itu tuh bukan lagi hal yang tabu gitu dok ya, sudah sangat umum karena dengan dilihat juga mungkin dok ya mobilitas masyarakat saat ini, kemudian yang informasi terbuka itu tadi dok ya, globalisasi, wah makin nih kemana-mana. Nah itu kan sebenarnya sangat membantu dok ya untuk kita pada awalnya. Tapi kalau terlalu banyak jadinya berbahaya gitu dok ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari healthy people mungkin dok ya. Kalau video-video sedih itu bisa mengganggu kesehatan jiwa juga tidak tuh kan? Karena dari kontennya supaya jangan terlalu nge-push diri sendiri kayak gitu. Gimana tuh dok? Oke, ya jadi video-video sedihnya ini mungkin bisa juga nih tergantung ya gimana yang nonton juga ya. Mungkin kalau misalnya yang nonton lagi happy gitu ya, kalau ada video sedih mungkin oh iya ini sebagai bentuk awareness kita, maksudnya kesadaran kita bahwa oh kalau ada situasi yang kayak gini mungkin kita begini nyikapinnya. Tapi mungkin ini akan berimpact beda nih kalau misalnya teman-teman yang lagi atau healthy people lagi suasana perasaannya lagi nggak enak juga ya, atau misalnya memiliki masalah juga, jadi bisa juga ikutan sedih atau misalnya jadi ikutan emosi juga. Jadi balik lagi nih kita perlu lihat dulu kalau misalnya informasinya ini justru meningkatkan kesadaran kita mengenai suasana perasaan kita atau kesehatan mental kita, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya sudah rasanya mengganggu nih buat kita, ya yang perlu adalah kita batasin deh gitu.
Baik-baik. Jadi selain kontennya, kita sebagai penontonnya, kita sebagai penggunanya, sebagai yang terpapar medianya juga harus aware ya dok ya sama diri sendiri, sadar sama diri sendiri. Kalau masih dalam batas aman untuk kesadaran diri sendiri bolehlah. Tapi kalau udah mulai terbawa-bawa, nah ini nih, yang mulai kayak harus stop dulu deh. Iya, betul. Ibaratnya kalau dulu pembatasan media sosial ada dulu istilahnya dok yang sangat terkenal banget sampai ada aku mau ini aja mau di lock out dulu aja nggak mau buka dulu gitu dok ya. Boleh kalau misalnya memang rasanya kalau cuman di skip gitu rasanya masih belum enak tapi mungkin waktunya kita untuk stop dulu deh sosial medianya gitu. Nanti kalau kita udah lebih enak mungkin boleh mulai lagi kayak gitu. Itu. Kembali lagi ketemu teman-teman, baca buku, main bola panas-panasan. Tapi kalau sekarang malah lagi panas banget sih dok ya. Panas banget nanti malah nggak enak. Malah nggak enak. Baik. Nah dok, ini terakhir nih kan, ada nggak dok saran dan masukan dari dokter untuk menjaga kesehatan mental dan mungkin kiat-kiat mungkin untuk kita bisa meningkatkan kesadaran terkait kesehatan mental di media sosial tapi yang tepatnya gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kita perlu tahu nih seberapa apa yang kita rasain saat itu ya. Jadi kalaupun misalnya kita nonton kontennya, kalau misalnya ini membuat kita menjadi sesuatu yang informatif buat kita, it's okay, boleh dilanjutin. Jadi balik lagi adalah filter kita. Kita mesti filter dan kita tahu mana sih yang baik buat kita, mana yang enggak. Yang satu itu. Kedua adalah kalau misalnya kita ngerasa nih, kok kayaknya mirip nih kondisi kita sama ada yang ada di sosial media, maka rasanya lebih bijak untuk konsultasi deh gitu. Konsultasi ke tenaga profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat nantinya gitu. Oke. Nah itu healthy people. Ada dokter mungkin tambahan lagi? Mungkin yang lainnya adalah kita selain itu mungkin kita perlu membatasi deh sosial medianya dan kita juga nggak hanya hidup di, maksudnya kita hidup di real life-nya kita deh gitu. Biar kita juga ngerasa bahwa ya kita nggak terbatas hanya dari konten sosial media aja kayak gitu. Betul. Itu poinnya juga dok ya. Lebih real, lebih hidup di real life. Karena tidak semua yang ada di media sosial adalah real juga dok ya. Jadi lebih baik hidup di masa yang sekarang aja, ketemu dengan orang-orangnya juga sekarang nih daripada mungkin yang hanya ilusi-ilusi di media sosial. Kita juga mungkin nggak kenal orangnya, kita nggak tahu spektrumnya seperti itu dok ya, mau tahu kondisi dia seperti apa. Nah itu dia healthy people. Jadi lebih baik filtrasi itu untuk kunci utama nih supaya nggak terlalu kebawa nih sama dikit-dikit mental health, dikit-dikit gangguan jiwa. Aduh, jangan-jangan saya begini. Kalau udah mulai mempertanyakan diri sendiri, lebih baik bertanya langsung sama ahlinya aja, supaya makin jelas gitu dok ya. Gitu. Oke, baik. Aduh dokter, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga nih untuk healthy people yang sudah bergabung bersama kami di pada siang hari ini. Semoga juga infonya sangat bermanfaat, bisa juga dibagikan. Yang kalau yang seperti ini nggak apa-apa dibagikan, karena untuk meningkatkan kesadaran itu supaya nggak self-diagnose, karena ternyata berbahaya healthy people. Nah, mungkin kalau ternyata dari pembicaraan kita tadi ada yang sepertinya saya harus bertemu dengan kedokteran jiwa. Langsung aja, berarti ketemu dokter Syafitri, prakteknya di Rumah Sakit Harapan Bunda 3 kali seminggu, nggak tanggung-tanggung ya dok ya. Senin, Rabu, Jumat pagi hari, jam 9 sampai jam 12 siang. Itu jadi bangun pagi, perasaan gelisah, nggak enak, langsung daftar aja. Daftarnya bisa kemana? Bisa melalui juga WhatsApp official, dicatat nomornya di 0811 9-nya 6 kali 5. 0811 9-nya 6 kali 5. Itu nanti healthy people bisa lihat untuk pendaftaran, mau nanya-nanya dulu ke customer service, atau lupa tadi jadwalnya berapa ya, itu bisa juga dilihat di situ. Atau aduh itu jamnya saya kerja nih, kalau online aja boleh nggak? Bisa juga di dokter online service. Itu nomornya boleh dicatat juga di 0817 0349 0318. Healthy people cukup ketik aja DOS, nanti sebelum jam 2 siang akan dibantu untuk konsultasinya gitu dok ya. Nah buat yang ternyata aduh kelupaan udah lewat kelar, aduh padahal topiknya suka, nah nggak apa-apa, nanti pantengin terus, ditungguin nih ada kapan lagi sih live chat with the doctor ini, topiknya apalagi, dipasang alarmnya di postingannya biasa di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda _JKT, atau nanti ditonton aja di YouTube, ditungguin nanti akan diupload sama admin ya, tenang aja di YouTube
channel RS Harapan Bunda. Itu juga bisa dicari aja RS Harapan Bunda, nanti ketemu muka dokternya. Nah, itu nanti diklik ya kalau ketinggalan. Seperti itu ya, Dok ya. Baik-baik. Nah, healthy people lagi-lagi seperti yang tadi diinfokan, semua itu balik lagi sama diri kita sendiri. Healthy people yang paling ngerti siapa dirinya. Healthy people yang paling ngerti kondisinya seperti apa. Jadi nggak semua hal harus didengarkan, semua hal harus dipikirin, semua hal harus dibandingin. Cukup jadi versi terbaiknya healthy people, mulai sayangi dan bahagiakan dirimu sendiri. Karena dirimu berharga. So, sampai jumpa di sesi chat with the doctor lainnya. Keep healthy and happy.